Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pelajaran yang ke-20. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-21. Ya, pelajaran yang ke-21. Baik, silakan dibuka kitabnya sudah. Di pelajaran ke-21 ini Masya Allah percakapannya tidak terlalu pendek. Ya Pak Rahmat ya? Enggak terlalu pendek Pak, ini lumayan panjang. Ya, lumayan panjang. Insya Allah ini. Ana di sini akan bacakan, kemudian baca sama antum ya bareng-bareng. Kemudian kita akan menjelaskan artinya. Setelah itu kita juga akan menjelaskan apa yang beliau sebutkan di kitab ini. Masya Allah nih. Mumtaz nih. Panjang nih Masya Allah. Baik. Di sini percakapan antara tulab dan seorang guru. Ya, antara tulab dan seorang guru. Baik. Ana al-mudarris, at-tulabnya semuanya antum bersama-sama nggih. Apa Pak? Ya, tulab itu kan Ali Pak. Tulab itu masuk Ali, masuk Abbas, masuk Hashim, masuk Amr. Ya, jadi tulabnya antum semuanya tulab. Ya, paket komplit Pak ini. Waalaikumsalam. Apa Mas Haris? Ada Mas? Baik, monggo, mulai. Kaifa haluka ya ustadana? Bi khairin ahmadullah wa ashkuru. Ana ma ara Harun alam yahdur. Na'am, innahu lam yahdur yawm. Wa aina asdiqauhu ats-tsalatsa. Aida lam yahdur. Ata'rifuna aina dhahabu. Azunnu annahum dhahabuna ilal maqamani lis Ra'ih alladhi yahdi yawma al-madinati munawwara li ziyarati jaziril sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pak Cahyo sama Pak Joko diartikan. Pak Cahyo yang tulab, Pak Joko yang mudarris. Bagaimanakah keadaanmu wahai Ustaz kami? Baik. Sekarang puji bagi Allah. Aku Memuji Allah dan bersyukur padanya. Saya melihat saya tidak melihat Harun. Apakah dia tidak hadir? Nah, alam yahdur artinya apakah. Ya, A-nya artinya apakah, lam tidak, yahdur hadir. Alam yahdur, apakah dia tidak hadir? Ya, terus. Betul. Sesungguhnya dia tidak hadir pada hari ini. Baik.
Naam, betul gitu ya. Terus Gimana teman kamu hmm. yang gimana teman kamu teman-temannya yang tiga ya? Gimana Pak? Artikannya yang enak Pak? Gimana ketiga teman-temannya? Nah, gitu Indonesianya ya. Indonesianya. Kemana tiga temannya gitu ya. Jadi temannya siapa ini? Harun. Jadi Harun itu punya grup sendiri dia. Harun sama tiga temannya. Nah, gurunya nanya. Terus ya tiga temannya mana ini? Gitu lah. Monggo Pak. Mereka juga tidak hadir. Masya Allah. Pokoknya sudah ada grup sendiri ya. Libur ya, libur semua. Nggak hadir. Gitu Masya Allah. Terus? Apakah mereka bukan mereka. Apakah kalian mengetahui di mana mereka pergi? Kemana? Aina bisa artinya kemana juga bisa. Saya menyangka bahwasanya mereka pergi ke lapangan terbang apa namanya Pak? Bandara Pak. Li artinya untuk. Saya menyangka untuk menyambut pemimpin mereka. Pemimpin bisa diartikan presiden, ya bisa juga diartikan apa namanya ini bupati, pokoknya kepala lah, entah kepala negara, pemerintah gitu ya. Bukan. Yang datang hari ini ke Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ke Masjid Rasulullah SAW. Karena kalau kepala G nggak mungkin ziarah Masjid Rasul gitu kan ya. Jadi sini pemimpin mereka ya, pemimpin mereka untuk pemimpin mereka yang datang hari ini ke kota Madinah Al-Munawwarah. Baik. Sebelum kita lanjutkan, di sini pertama Ana ingin jelaskan kata ya ustadzana. Ya ustadzana. Baik, perhatikan papan tulis. Jadi ini bacanya dikit-dikit ya, baru kita masuk ke kitab ya. Karena ini panjang. Kata Pak Rahmat, rong lembar dewe. Baik. Perhatikan papan tulis. Jadi pembahasannya itu kan masuk kepada pembahasan apa? Masuk kepada pembahasan al-munada. Ya, masuk pada pembahasan al-munada. Sudah ya? Lah, untuk munada sudah nih. Untuk munada itu ada yang harokatnya dhammah saja, ada yang harokatnya itu dengan fathah. Sudah. Ada munada yang harokatnya dhammah dan ada munada yang harokatnya fathah. Munada itu jadi apa? Kata yang setelah ya. Ya, kata yang setelah ya itu munada. Jadi ada yang harokatnya dhammah dan ada yang harokatnya fathah. Selama ini yang kita pelajari baru ini ya. Nih. Baru munada yang harokatnya dhammah. Contoh misalkan yang dhammah ya Aliyu. Kemudian ya Ustadu. Ini. Ya Ustadu. Ini dia harokatnya apa? Dibaca dhammah. Dan ini standarnya. Harokat dhammah ini kita katakan apa? Ini hukum munada apa? Asal, standar gitu aja ya. Standarnya begitu. Dengan mengharokat dhammah tanpa tanwin. Ya, dhammah tanpa tanwin. Lah,
Ternyata munada itu juga, ya munada itu juga bisa berharokat fathah. Kapan? Ya, kapan ini ketentuannya? Satu ya, yang kita lewati aja. Idza kana al-munada mudhafan. Idza artinya jika, kana adalah al-munada. Munadanya itu berbentuk mudhaf. Maksudnya mudhaf apa? Susunan mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi ketika munadanya berbentuk mudhaf ilaih, mudhafan ini maksudnya biar nggak gagal paham ya, mudhafan apa? Susunan mudhaf plus apa? Mudhafun ilaih. Jadi munadanya berbentuk mudhaf ilaih. Masih ingat Pak Rahmat mudhaf ilaih? Ya. Mudhaf ilaih adalah menyandarkan dua isim yang menyebabkan isim yang kedua harus berharokat kasroh. Ingat ya, mudhaf ilaih adalah penyandaran dua kata yang menyebabkan kata yang kedua berharokat kasroh. Plus kalau dalam arti dulu kita imbuhi dengan kata apa? Nya, gitu ya. Contoh di sini, ya. Contoh misalkan tadi ya. Contoh tadi apa kita tadi? Ya. Contohnya ya ustazu, nah kan ini ustad. Ya ustadzana, kan gitu ya. Ya ustadzana. Asalnya kan apa? Begini nih. Ya ustad awalnya. Cuman karena disandarkan kepada nun atau na yang menjadi apa? Mudhafun ilaih. Karena mudhaf ilaih kan ada dua versi. Isim dohir atau kepada isim domir. Kan ada seperti ini apa? Contoh mudhaf ilaih ya. Ada standarnya kitabu. Ya, kitabu aliin. Ini kan standar. Ada juga apa? Kitabu kan gitu. Lah, ini kan bentuk mudhaf ilaih. Lah ketika munadanya bentuk seperti ini, maka dia harus di fathah. Ini dia. Ya ustadzana. Ya ustadzana. Kalau jenengan bacanya ya ustadzu salah. Kenapa? Karena dia berbeda. Kalau yang sana tanpa ada idhofah. Kalau di sini pakai idhofah, makanya harus dibaca ya ustadzana. Gitu ya. Ya ustadzana. Gitu. Ini kalau na ya, kalau iya yang nggak bisa berubah. Kalau iya itu kondisi ya yang mau nggak mau harus kasar. Contohnya ya abi, ya tetap abi. Wahai bapakku ya abi. Kalau di fathah jadinya apa? Ya abai, nggak ada. Ya abai. Istriku ya zaujati. Ya. Kalau iya lain lagi urusannya karena dia punya hukum sendiri kalau iya. Ya, kalau standar begini maka harus di fathah. Ya, di fathah. Sudah ya, ini yang pertama. Dan ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, permasalahan yang kedua kita buat di sini ya. Ini sudah ya. Ini Pak Ahmad, ditulis dulu. Ingat ya, syaratnya ketentuannya munadanya berbentuk mudhaf ilaih. Apakah cuman ini? Baru ini. Ya, baru ini. Baik. Sekarang kita masukkan permasalahan yang kedua.
Ini permasalahan pertama. Nah, kasih ya permasalahan pertama 1. Ini masalah pertama. Kita sekarang masuk masalah kedua di sini ya, kalian. Masalah kedua. Masalah kedua ini berkaitan tentang pembahasan fi'lul mudhari, berkaitan tentang fi'il mudhari. Sudah Pak Ahmad? Perhatikan dulu ya. Lah, fi'il mudhari dia memiliki 3 kondisi. Kondisi yang pertama, dia dibaca rofa. Ya. Sudah? Kemudian kondisi yang kedua dibaca nasab. Dan 2 pembahasan ini sudah lewat. 2 pembahasan ini sudah lewat. Kenapa Anda bilang rofa kalau nggak dhammah? Karena kita sudah lewati rofanya itu macam-macam. Ya, rofanya itu ada kalanya pakai apa? Pakai dhammah. Ya kan? Ada kalanya juga rofanya dengan apa? Dengan apa ini? Dengan menggunakan nun. Ya kan? Ada kalanya dengan menggunakan nun. Seperti apa contohnya? Yadhabuna. Di situ dia rofanya dengan menggunakan nun. Nasab juga sama. Anda bilang nasab bukan fathah, kenapa? Karena nasab itu ada kalanya dengan apa? Fathah. Dan ada kalanya apa? Dengan membuang nun. Ya kan? Masih ingat? Ada kalanya dengan membuang nun. Dan dulu ketika nasab, kita sudah lewati amil-amil penasab. Di antaranya apa Pak Rahmat? Ada an. Ada apa lagi? Lan. Ya kan? Ada lan dan ada beberapa lagi. Ini kan amil penasab fi'il mudhari. Lah, sekarang pada pelajaran 21 ini kita dikenalkan yang ketiga ini. Ya, dikenalkan dengan yang ketiga. Apa itu? Apa Mas Haris? Apa Mas Haris? Jazm. Ya, Mas Haris sudah tahu duluan dia nih ya. Taib. Yang ketiga adalah jazm. Jazm itu adalah sebuah ungkapan tentang sukun atau yang menggantikannya. Gitu ya. Lah, jazm itu adalah sebuah ungkapan tentang sukun atau yang menggantikannya. Itu. Jadi pembahasan kita sekarang tentang jazm. Kita buat standar dulu apa? Dengan apa? Sukun. Ya, sukun. Kapan ini? Kata beliau di situ, apabila kemasukan amil penjazm di antaranya yang baru beliau sebutkan lam. Nah, di antaranya apa? Lam. Lam termasuk amil penjazm. Nanti masih ada lagi, akan bertahap sama beliau. Perhatikan kita di situ. Anama aroharun alam yahdur. Ya, alam yahdur. Hanya tadi kan kata tanya. Apakah lam yahdur dia tidak hadir? Jadi asal katanya kan yahduru. Cuman karena kemasukan lam dan lam ini adalah amil penjazm, ya, atau huruf penjazm, maka mau nggak mau yahdur harus dijazm, dan untuk saat ini jazmnya dengan apa? Sukun. Nih pertama. Atau yang kedua jazmnya dengan membuang nun. Atau yang kedua jazmnya dengan membuang nun. Mana contohnya? Ketika pertanyaan guru, wa aina asdiqauhu as-salasatu? Ya. Jawabannya hum
Aidan lam yahduru. Asalnya apa? Yahduru. Nah, ketika kemasukan lam, maka dibaca lam yahduru dengan membuang nun. Dari sini dapat kita fahami fi'il mudhari tatkala kemasukan amil penasab maka harus dinasab. Kemasukan huruf penjazm maka harus dijazm. Ketika tidak ada penasab dan penjazm standar yaitu dibaca rofa. Jadi rofa itu standarnya. Jadi misalkan antum baca kitab, kok tiba-tiba sukun, antum harus ada alasan. Ya, kalau nggak ada alasan maka nggak diterima. Gitu ya. Baca kitab kok tiba-tiba di fathah, fi'il mudhari'nya, sebabnya apa? Kalau tidak ada sebabnya maka tidak boleh. Karena nanti akan ada waktunya ana nulis di papan tulis sebuah kalimat antum yang harokati. Ana kasih gundulan, tapi dengan kosakata yang di sini ya. Ana kasih gundulan, harokati dan terjemahkan. Gitu ya. Biar yang gundul nggak ana sendiri gitu kan. Kita gundul semua. Masya Allah. Jadi memang butuh proses ya. Pernah ada seseorang itu sambat mengeluh tentang belajar bahasa Arab itu susah. Ya. Terus nasihat temen itu Masya Allah bagus sekali. Ketika ada yang bilang belajar bahasa Arab itu susah ya gitu ya. Maka katanya jawaban dia, jangan bilang susah. Ya, jangan bilang susah. Kalau sesuatu ya ketika belajar sesuatu yang seperti ini, ya, belajar sesuatu yang seperti ini, harusnya ngomongnya jangan susah, tapi apa? Belajar bahasa Arab itu menantang ya, gitu. Belajar bahasa Arab itu menantang dan aku sedang belajar, gitu loh. Kalau susah itu biasanya apa? Bawaannya males. Ya, maka memang benar dalam belajar itu harus apa? Merubah mindset untuk suatu pelajaran yang kita pelajari. Gitu ya. Yang kedua, diingatkan sama dia gini. Bagus juga nih nasihatnya, katanya gini. Ya, namanya sesuatu yang apa? Sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang berharga, ya pasti butuh apa? Perjuangan. Menggapai sesuatu yang berharga itu butuh perjuangan. Jadi kalau gitu gimana? Nikmati aja prosesnya. Nggak usah terlalu dibikin, nikmati aja. Pusing Ustadz, ya nikmati aja pusingnya. Nikmati aja pusingnya, Masya Allah. Masya Allah. Nggak remen ya. Nah, jadi kadang itu anak tuh kan ngajar berapa sar tuh berapa kali ya, udah sering ya. Ya kadang yang jadi permasalahan itu teman-teman yang belajar itu belum bisa menata hatinya. Ya, belum bisa menata hatinya. Jadi terkadang mereka belajar bahasa Arab itu cuma sekedar apa? Pingin coba lah dulu. Salah sudah. Dari awal kalau pingin coba-coba, pasti apa? Mundur. Karena ketika nyoba kan apa? Oh nggak cocok di lidah ya. Kan akhirnya nggak beli kan begitu. Karena coba-coba. Jadi akhirnya ketika belajar itu niat pertamanya adalah apa? Berusaha memahami Al-Quran wa Sunnah. Gitu loh. Niatnya itu bukan pingin coba-coba. Karena kalau misalnya tujuannya benar, arahnya benar, insya Allah seberat apapun akan dikejar. Gak usah jauh-jauh lah. Orang yang dagang, ya, yang dagang itu ya. Kalau butuh kulaannya jam 3, budal nggak Pak Hardi? Budal. Berangkat. Bahkan jam 2 kalau butuh berangkat. Ya, berangkat. Padahal ngantuk melek, nggak bisa melek gitu loh, nggak mau gitu. Kenapa? Karena sudah termindset bahwasanya apa? Memang harus seperti itu. Gitu. Harus seperti itu. Cuman kita memang orang Indonesia ini bawaannya apa? Males, repot. Makanya ada yang namanya apa? Apa namanya itu pesan online itu benar? GoFood kan gitu kan ya. Karena memang tahu ini modal orang Indonesia itu pengennya apa? Nyantai, mager tapi makanannya datang. Nah, akhirnya seperti itulah, itu dia Masya Allah ya. Apalagi sekarang apa? Lebih canggih lagi, sudah ada apa? AI. Jadi tanyanya nggak Ustadz sekarang. Tanyanya apa? AI sudah. Apa hukumnya gini? Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Ya, dan anak katakan, kalau antum sudah punya dasaran, pakai itu mendukung. Kalau antum sudah punya dasaran, sudah punya kaedahnya, sudah ngerti ilmu alat, ilmu ini, pakai itu tambah membantu untuk mempermudahkan. Ya, tapi kalau belum punya, lah antum sandarannya apa? Kata AI. Terus dari sisi mana nggak paham? Karena anak pernah anak main AI ini, anak coba gitu kan, pas bahas apa ya? Nahu, anak pakai nahu waktu itu. Allah musta'an, contoh apa ya? Perkataan Ibnu Qayyim. Iya. La antabita na iman khairun laka min antakuma wa yusbihu mu'jiban. Mu'jaban. Gitu kan ya. Lebih baik kamu itu malamnya tidur daripada kamu malamnya bangun sholat tapi pagi harinya apa? Sombong. Gitu kan ya, mu'jaban. Di situ pakai wa tusbihu mu'jaban. Ana cari kalimatnya di internet, ana kasih terjemahkan. Diterjemahkan sama dia, bener terjemahannya. Terus ana tanya, kenapa kok mu'jaban enggak mu'jiban? Ana bilang. Kenapa kok mu'jaban enggak pakai mu'jiban? Kan dia harokat itu. Saya taruh, kenapa kok mu'jaban enggak mu'jiban? Sebutkan alasannya. Terus sebagai apa irobnya? Anda bilang. Oh, irobnya sebagai ini. Anda sebut, loh ini harusnya irobnya sebagai ini. Oh iya, akhirnya ya, dia ngikut juga akhirnya. Oh itu kalau makna seperti ini karena secara apa artinya, tapi secara irob benernya harusnya kaidahnya maksudnya seperti ini. Jadi kita benar-benar nggak bisa terima langsung apa yang dia sampaikan tanpa kita punya dasaran ilmu. Lah kalau cuma nyandarkan ini udah nggak usah ngaji lagi. Ya nggak usah belajar. Apalagi yang bagus, AI yang bagus yang bukan gratisan, yang bagus itu antum foto suruh artikan suruh harokati bener. Anak pernah dikasih sama teman itu, Sidoarjo orang Lebo sana. Dia ngasih anak, Ustaz, ini coba lihat cek harokat dan terjemahnya, Ustaz. Bener nggak? Anak cek harokatnya semua, oh bener. Anak tanya, Mas, antum keren itu, bukan saya, Ustaz, AI itu, Ustaz. Kok bisa, maksudnya secara arti pas, bagus, bener, bisa juga. Memang Masya Allah. Tapi anak bilang lagi, ini fitnah di akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman. Harus pintar-pintar menggunakannya, gitu ya. Nah, Masya Allah. Wah, saya anak cari di AI kok hukumnya gini. Waduh, sandarannya apa? Bukan Al-Quran wa Sunnah lagi. Ya, gitu. Ya Pak Rahmat ya? Enggak paham. Masya Allah. Itu Masya Allah sekarang Pak, Masya Allah. Ya, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baik, kembali ke permasalahan ya. Jadi intinya belajar bahasa Arab itu jangan bilang susah, tapi bilang apa? Menantang, gitu loh. Menantang ini Masya Allah. Yang kedua, memang untuk menggapai sesuatu yang mulia itu butuh ya perjuangan. Dan termasuk sesuatu yang mulia adalah memahami Al-Quran was sunnah, itu mulia itu. Ya, mulia. Maka butuh perjuangan. Gimana jadi susah saat nikmati prosesnya. Maka yang paling saya ingat itu hadisnya Rasul, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jizan, gitu ya. Semangat, minta tolong, jangan ya lembek. Kena PR dikit ngeluh sudah. Ya, kena tugas ngeluh. Wah, enggak, 3 ini proses. Semangat hadir, semangat mengerjakan tugas, ya, semangat roja, pokoknya semangat. Yang kedua, minta tolong. Yang ketiga, harus apa? Jangan lemah. Apa bahasa kita kalau jangan lemahnya apa? Males masuk ini. Apa namanya itu? Pantang menyerah itu namanya? Apa bahasanya? Ya kurang lebih begitu ya. Pokoknya tetap terus mau dikasih ini gitu ya. Ulet ya. Ulet, jadi orang itu harus ulet gitu loh. Jadi mau dikasih gini, fleksibel gitu, okut. Gitu. Sekarang nggak bisa, dan jangan pernah apa? Malu. Ya malu. Mana malu ya, teman-teman udah bisa, anda belum bisa. Waduh, susah. Kembali. Ini 2 kaidah yang barusan kita lewati.
Yang pertama adalah munada, yang kedua tentang masalah fi'il mudhari, yang lebih khusus masalah jazm. Baik, lanjut ganti. Pak Hardi sama Mas Aris. Nanti bagian terjemahkan ya. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu. Akatabtum al-wajibati ya abna'i. Terus. Apa Mas Haris? Lam aktub, gitu ya. 5 lam taktub ya bunai. Ini bisa dua ya, bisa lam afham kalau mau disukun, bisa juga dibasambung lam afhamid darsa. Ingat, ngomong Arab itu bukan baca Quran. Ya, ngomong Arab, ngobrol dengan bahasa Arab itu atau membaca kitab tidak seperti baca Quran. Jadi boleh, ya. Oh ini sukun ketemu sukun harusnya kasro. Kalau dibaca nggak kasro salah, itulah Quran. Gitu. Kalau baca kita boleh, kalau baca biasa li'annani lam afham ad-dars. Boleh. Atau boleh li'annani lam afhamid dars. Oh, boleh gitu ya. Insyaallah. Ma huwa asyai'u alladhi lam tafhamhu fid dars? Al-farqu bainal jumlati al-ismiyati wal jumlati al-fi'liyati. Baik. Baik, kurang semangat ini. Ma huwa asyai'u alladhi lam tafhamhu fid dars? Lam afham al-farqu bainal jumlati al-ismiyati wal jumlati al-fi'liyati. Baik, monggo Mas Haris tulapnya, Pak Hardi mudarisnya. Apakah kalian telah menulis PR wahai anak-anakku? Baik ya, akatabtum wajibat itu kan apa PR? Akatabtum al-wajibat ya abnai, apakah kalian sudah menulis PR wahai anak-anakku? Gitu ya. Ya, kami sudah menulisnya. Oh, sudah nulis. Terus. Ayo Mas Haris. Saya tidak menulis. Saya jangan, memang artinya lam itu tidak, cuman terkadang konteks itu menuntut perubahan makna. Jadi ketika menerjemahkan kita harus bisa menerjemahkan lebih fleksibel ya. Kalau menerjemahkan Indonesia lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Lagi Mas? Saya belum mengerjakan PR. Saya belum mengerjakan. Ini si Ali. Ali belum mengerjakan. Guru nanya, mengapa belum kamu kerjakan wahai anakku? Jawab lagi Pak. Mengapa belum dikerjakan itu gimana? Ayo gimana yang enak nih? Mengapa belum kamu tulis? Nah gitu, kenapa? Belum kamu tulis wahai anakku. Nah kenapa belum kamu tulis wahai anakku gitu ya? Kenapa, atau biasanya kenapa kamu belum nulis wahai anakku, kan bisa. Pokoknya yang enak lah ya. Terus monggo. Karena saya belum memahami pelajaran. Oh, belum paham. Ini Masya Allah ini jujur. Memang jujur itu kadang pahit ke. Iya, kadang kita tuh belajar itu mau ngomong nggak paham itu malu, gitu ya. Tapi memang harus berani ngomong. Ya berani ngomong. Karena apalagi belajar bahasa Arab ya. Ini pengalaman pribadi ana. Ketika kita nggak paham kemudian diem, itu permasalahan semakin apa? Numpuk itu. Akhirnya apa? Setan datang, kamu nggak bakal bisa. Lihat teman-teman butuh sudah bisa semua. Akhirnya dia merasa iya ya, terus aku apa namanya ini harus berhenti di tengah jalan, gitu ya. Akhirnya chat, Afwan Ustadz, qadarullah ini kerjaannya padat terus nggak bisa ikut pelajaran lagi, gitu. Masya Allah, gitu ya. Ulangi Mas Haris. Karena saya belum memahami pelajaran. Gitu ya. Belum memahami. Jadi memang terkadang ada beberapa pelajaran itu butuh diulang. Dan ini juga adalah pelajaran bagi seorang guru, ya harus nanya mana muridnya paham, mana yang nggak paham. Jadi guru terbuka, murid juga terbuka. Jadi sama saling melengkapi, gitu ya. Ada kadang model guru, dia itu jenuh ketika muridnya nggak bisa-bisa. Ada. Ya, akhirnya apa? Dia pokoknya masuk nambah, paham atau nggak paham sudah.
Kalau dulu bahasanya kami belajar apa namanya nih? Apa bahasanya ya? Allah mustahil lupa bahasanya itu. Pokoknya intinya paham nggak paham pelajaran tetap lanjut. Ya, paham nggak paham pelajaran tetap lanjut, gitu ya. Wah itu kalau dapat guru yang seperti ini, wah itu lebih menantang gitu. Ya, lebih menantang gitu. Jadi antum lebih harus mau nggak mau harus lebih ngejar gitu ya. Nah, Anda udah bahkan belajar beberapa guru itu masya Allah beda-beda. Ada guru satu di Yaman itu masya Allah baik banget gurunya, mesti nanya muridnya, antum paham? Paham. Semua tanya, paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Ketika jawab paham ditanyai, antum pahamnya berapa persen? Oh, masya Allah itu. Ya, jadi dia sebelum membaca kitab ini dia kasih kesimpulan dulu di papan tulis. Dia kasih kesimpulan, bla 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 bla. Ini pelajaran kita nanti bahas 1, 2, 3. Jadi buat kesimpulan dulu, sehingga akhirnya ketika semua selesai tanya sama muridnya, paham nggak? Kemudian kalau muridnya bilang paham berapa persen, kalau sekiranya di atas 70% sudah cukup jadi. Ya, tapi kalau masih di bawah 60 ke bawah diulangi sama dia. Akhirnya begitu tanya setiap hari tanya, paham nggak? Paham. Ya, terus diulangi kita nggak paham diulangi. 2 kali tanya paham nggak? Masih belum paham, diulangi lagi. Gitu ya. Ketika sudah 3 kali diulangi kalau masih belum paham, insya Allah besok kita ulang lagi. Ya, sebelum nambah kita ulangi lagi. Diulangi lagi. Itu masya Allah gurunya. Jadi beliau menggunakan bahasa yang paling gampang untuk difahami, bahkan ketika nggak paham diulang-ulang. Ya, itu masya Allah. Padahal belajar sama orang Arab langsung gitu. Tapi ada juga yang modelnya tadi. Pernah juga Anda masuk dibuka pelajaran bahasa Arab tingkat menengah ke atas sudah. Anda masuk, itu waktu itu masuk belum didaftar. Jadi kan masuk hari pertama itu baru yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut ya silahkan mundur kan gitu. Jadi Anda masuk. Itu kitabnya bahasa Arab tingkat menengah ke atas sudah. Lah, kata gurunya gini, di awal pelajaran ngomong, untuk kitab ini kita nggak butuh papan tulis. Ya, nggak butuh papan tulis. Ya kita baca kitabnya gitu aja karena sudah menengah ke atas, jadi nggak butuh papan tulis. Wah, Anda dengar nggak pakai papan tulis, mundur Anda. Ya, ada yang model gitu, masya Allah. Karena belajar bahasa Arab bagi saya ya, kalau nggak ada papan tulis itu, masya Allah itu apa namanya? Gerambiang gitu loh, nggak terbayang gitu loh bayangannya. Walaupun dijelaskan jelas paham ya, tapi kalau nggak ada tulisan ini itu masih kurang marem gitu loh, masih kurang marem gitu loh. Kayak makan tuh belum kenyang gitu loh. Masya Allah. Jadi model-model seperti itu. Jadi kalau apalagi jadi guru-guru yang seperti ini, guru tajwid, kemudian guru apa namanya nih Quran, guru bahasa Arab itu harus ekstra sabar. Lebih sabar lagi tajwid. Sabar itu. Hari pertama masya Allah yang hadir tuh masya Allah itu. Ya setelah itu mulai protol. Kenapa? Pegel Ustaz mulut kan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik, monggo lanjut. Guru tadi. Apa saja itu yang tidak kamu pahami dari pelajaran? Ya, ma huwa syai'. Apakah sesuatu itu kan gitu ya? Apakah sesuatu itu yang belum kamu pahami di pelajaran? Apa sih yang belum kamu pelajari? Yang mana gitu loh. Gurunya nanya, yang mana yang belum kamu pahami? Yang mana Mas Haris? Saya belum memahami perbedaan. Saya belum memahami perbedaan antara kalimat, antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jadi nggak pahamnya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, gitu ya. Ini pertanyaannya. Ya, jadi dia nggak paham perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tapi di sini jadi sama ya, yang kita pelajari sama lam aktub, lam taktub, lam afham, lam tafham. Ini ya, ini semua pakai apa? Jazm semua, jazm. Dan ini inti yang beliau inginkan di pelajaran ini yaitu pembahasan tentang apa? Amil penjazm. Lam afham al-farqa, aku tidak memahami al-farqa. Pak Joko, kenapa dibaca al-farqa, Pak? Karena dia maf'ulun bih, objek. Saya tidak memahami.
Apa yang tidak difahami? Perbedaan. Maka dibaca al-farqa. Lam afham al-farqa bainal jumlati. Pak Cahyo, kenapa dibaca jumlati, Pak? Ahsan, mudhafun ilai. Karena baina dhorof. Kata setelah dhorof mudhafun ilai. Pak Rahmat, kenapa dibaca al-ismiyati? Jumlah yang ismiyah dan jumlah yang fi'liyah. Biasanya sampai nih Pak ini. Ini jawaban sampai khusus Pak ini. Apa Pak Rahman? Sebagai apa Mas Aris? Naat. Kan jumlati al-ismiyati karena naat. Kan naat kan mengikut ya, mengikut. Wal jumlati, kenapa dibaca wal jumlati di situ, Pak Aris? Ya? Mana huruf jarnya? Wow itu apa? Atof ke belakang ya, makanya wal jumlati. Al fi'liyati, Pak Egi? Naat juga, gitu. Jadi baca kita tuh kayak gitu. Oh ini karena ini maka ini, karena ini maka ini. Makanya nanti ada satu waktu anak kasih gundulan. Red. Nah, antum harokati itu. Kenapa begitu? Masya Allah. Karena sudah banyak kaidah yang kita pelajari kan, tinggal mempraktekannya gitu loh. Ya, gitu. Masya Allah. Lanjut percakapannya belum selesai. Ya, kali ini yang menerjemahkan Pak Egi sama Pak Aris ya. Monggo, antum duluan mulai. Ayo mulai sama-sama. Katsirun minatul ladzi lam yafhamu. Terus. Sa'altu akhwati allati yadrusna fil madrasati tsanawiyati hada walam ya'rifna. Ya. Saya ulangi bacanya ya. Katsirun minat tullab lam yafhamu hada. Sa'altu akhwati allati yadrusna fil madrasati tsanawiyah an hada walam ya'rifna. Taib, monggo Pak Egi dulu. Apa katsir artinya? Banyak. Min dari tulab. Terus lam tidak. Yafhamu paham. Hada coba dirangkai. Jadi antum artinya sudah tahu, perkataannya sudah tahu, tinggal dirangkai aja sudah artinya. Iya, tidak memahami ini pembahasan ini gitu. Jadi sebenarnya menerjemahkan itu antum sudah ada potensi ke sana, sudah kosakatanya sudah banyak gitu. Cuman karena tadi belum dilatih itu tadi akhirnya masih mentah dia. Monggo Pak Aris. Soal tuh saya bertanya, akhwati santri, saudariku. Mosok takon santri wedok Pak, bahaya iki. Allai yang belajar di itulah Indonesia. Sanawiyahnya sana apa jadi? SMA. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudaraku yang sudah sekolah SMA, an artinya di sini tentang.
Tentang ini mereka nggak paham. Masya Allah ya. Jadi setingkat SMA nggak paham. Setingkat SMA sih nggak paham. Tapi ngomongnya bener. Bener. Soalnya yang buat kan syekhnya. Itu Masya Allah. Jadi gini, dari kisah ini dapat kita paham, hatta orang Arab sendiri, kalau nggak belajar bahasa Arab yang benar, ya nggak ngerti. Gitu loh. Dan itu yang kita lihat ketika di Yaman seperti itu. Mereka lahir besar di Arab, tapi ketika kita aja bahasa Fusha nggak bisa, baca kitab gunung nggak bisa, Ya sama kayak itu orang Indonesia, anak itu nggak disekolahkan SD, nggak disekolahkan, nggak diajar, suruh baca buku aja, bisa nggak baca? Nggak bisa. Sama kayak gitu juga. Kan harus diajari mana yang huruf kapital, mana huruf abjad, kemudian mana yang matikan huruf, kemudian mana yang ini. Kan semua butuh dipelajari. Sehingga akhirnya baru bisa baca. Ini Budi zaman dulu. Ya, sekarang nggak ada ini Budi ya. Ini Budi, ini Ibu Budi, kan ini ya. Itu Masya Allah, itu butuh belajar. Oh, kalau dulu seingat saya pas belajar itu kan di sekolah saya negeri itu dikasih apa namanya ini, suruh dikasih lembaran huruf apa namanya ini, huruf abjad, dipotongi satu-satu gitu kan, digabung-gabung, ya dirangkai. Sekarang Masya Allah nggak usah beli, nggak usah potongi, banyak online sudah, pakai tab juga sudah Masya Allah, keren sekarang. Ya, jadi sama sebenarnya Indonesia Arab itu juga sama. Ya. Jadi orang kalau nggak belajar bahasa Indonesia, ya nggak bisa baca bahasa Indonesia. Apa kalau bahasa kita namanya buta huruf? Ya, buta huruf. Sama. Arab juga sama. Kalau nggak belajar bahasa Arab, ya mereka juga buta huruf. Ngomong bisa. Untuk ngomong bahasa Arab bisa. Ya, tapi untuk membaca, ya entah itu Qur'annya, entah itu kalimat kitab-kitab Arabnya, nggak bisa. Karena dengan bahasa yang harus bahasa yang istilahnya standarnya sama kayak kita Indonesia gitu ya. Sudah nih, jadi kebanyakan dari Pak murid mereka nggak memahami ya tentang ini, yaitu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Saya bertanya kepada saudari-saudariku yang mereka belajar di SMA tentang permasalahan ini dan mereka juga nggak paham. Di sini ada pembahasan baru. Walam ya'rifna. Walam ya'rifna di sini sama kayak dulu. Ya, nasab itu kan ada yang pakai apa? Fathah, ada yang dengan membuang nun, ada yang dibiarkan begitu saja. Kapan itu? Ketika domir hunna dan antunna. Maka di sini juga sama, di jazm. Ya, di sini kan ya'rifna apa nih? Hunna. Maka biarkan itu, walam ya'rifna. Ya, walam ya'rifna. Nggak dibuang nunnya, biarkan aja tetap nunnya. Baik. Kata guru, sya'ashrahu lakum hadad darsa marratan ukhra al-an. Isma'u. Sya'ashrahu, saya akan jelaskan lakum kepada kalian hadad darsa, pelajaran ini marratan ukhra, sekali lagi. Saya akan jelaskan kepada kalian pelajaran ini sekali lagi. Al-an, sekarang. Jadi sekarang saya akan jelaskan lagi kepada kalian pelajaran ini sekali lagi. Isma'u, dengarkanlah oleh kalian. Jadi belajar itu ada waktunya dengarkan, ada waktunya nulis, ya, dan ada waktunya mengerjakan tugas. Lah, ketika guru sedang menjelaskan, maka di saat itulah si murid harus mendengarkan. Gitu ya, dengarkan. Kalau dulu kan pakai penggaris tuh. Nah, dengerin. Dodor gitu kan, biar muridnya fokus. Jadi memang begitu. Ada waktunya memang murid harus denger tok dulu, jangan nulis. Karena kalau sudah nulis, wes lewat. Ya, lewat. Apalagi kalau sudah jenuh, itu biasanya belajar ada gambar-gambar, ada nulis nama-nama, itu udah jenuh itu. Itu nggak bakal paham itu pelajaran. Ya, nggak paham. Isma'u, dengarkan. Al-jumlatul ismiyatu. Cek, Pak Rahmat, sampean tahu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, Pak? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dulu kita sudah pernah lewati di jilid 1.
Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Pak Egi, masih ingat? Hah? Siapa itu Pak? Ayo. Apa jumlah ismiyah itu? Kalimat yang awalnya isim. Kalimat yang awalnya isim, maka namanya jumlah ismiyah. Contohnya, al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Ini namanya jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah apa Pak? Kalimat yang awalnya kata kerja. Koma zaidun. Zaid berdiri. Itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya. Kata beliau, al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah, dia adalah al-jumlah, sebuah jumlah atau sebuah kalimat, allati awwaluha ismun, allati yang awaluha, awal dari jumlah tersebut adalah berbentuk ismun, isim. Ya, isim itu kata benda. Gitu ya. Kata benda mencakup orang, nggak mesti harus hanya benda toh. Ya. Jadi kalau jumlah tersebut awalnya isim namanya jumlah apa? Ismiyah. Contoh, as-sayyaratu jamilatun. Apa artinya Mas Haris? Mobil itu Bagus. Jangan bilang cantik ya. Nah, mobil itu bagus. Hamidun maridun. Apa artinya Pak Cahyo? Hamid sakit. Aminatu mujtahidatun. Apa artinya Pak Egi? Murid yang bersungguh-sungguh. Fakullu jumlatin. Fa maka kullu setiap jumlatin jumlah, maka setiap jumlah min hadhil jumali dari jumlah-jumlah ini, min dari hadhil jumali jumlah-jumlah ini, ya maka setiap jumlah dari jumlah-jumlah ini awaluha, awalnya adalah apa? Ismun, wahwal mubtada, dan isim itu i'rabnya sebagai mubtada. Wal ismu tsani, sedangkan isim yang kedua huwal khobar. Ya, wal al mubtada'u, dan mubtada, wal khobaru plus khobar, marfu'ani, keduanya harus dibaca rofa. Ya, keduanya harus dibaca rofa. Afahimtum? Jawab. Naam fahimnahu jayidan. Ternyata masih ada yang belum paham. Jenengan paham jumlah ismiyah? Paham? Pak Egi? Pak Aris? Pak Rahmat? Paham ya? Baik. Ternyata di sini si Abbas masih belum paham. Ya, si Abbas masih belum paham. Kita jangan ngurusi Abbas dulu, kita ngurusi atas dulu aja. Ya. Jadi di sini beliau ingin mengenalkan kita lagi, mengingatkan kita lagi tentang jumlah ismiyah. Yang mana jumlah ismiyah adalah suatu jumlah atau suatu kalimat yang diawali dengan isim. Ya, kalau kita dapatkan sebuah jumlah, sebuah kalimat kok awalnya isim, maka namanya jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah nama lainnya adalah susunan mubtada dan khobar. Ya, susunan mubtada dan khobar. Nah, ya. Fahimnahu jayidan apa artinya Pak Cahyo? Naam, fahimnahu jayidan artinya apa? Baik, kami memahaminya dengan baik. Baik. Naam ya, fahimnahu, kami memahaminya jayidan, baik, dengan baik. Di situ sebenarnya ada yang dibuang dalam sebuah kalimat itu, fahimnahu fahman jayidan. Kami telah memahaminya dengan pemahaman yang baik, gitu loh. Cuman kan istilahnya dalam percakapan seperti ini, fahimnahu jayidan. Ya, kami paham, Pol, sekarang paham. Ya, paham dengan baik, gitu ya. Baik, Mas Haris, monggo. Sampean Abbas sendirian, Mas. Ana lama afhum. Sampean buat sendiri dari tadi. Ha kok jadi hu sampean tuh. Ana lama afham.
qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani fama makna al marfu'. Artinya Mas? Lama ya, Ustaz? Lama, kalau lam itu kan tidak. Kalau lama belum. Saya belum memahami. Baik. Saya belum paham. Jadi kata si Abbas, saya belum paham. Ngomong panjang lebar bla 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 bla. Kulta kamu tadi berkata sungguh mubtada dan khabar itu marfu. Fama Fama apa? Maka apa makna? Maka apa? Maka apa makna marfu? Nah, dia tanya marfu'nya. Dia sudah paham jumlah ismiyah, sudah paham. Cuman yang nggak paham tentang apa? Loh, marfu itu apa? Ya, marfu itu apa maknanya marfu? Kata si guru, al marfu huwa al ismul ladzi fi akhirih dhammatun. Nahu al mudarrisu, al kitabu, al babu. Arti Pak Rahmat? Dia adalah isim yang diakhiri dhamma. Nah, isim yang diakhiri dhamma itu namanya marfu. Contohnya apa Pak Rahmat? Al-mudarrisu, Baik. Monggo Pak Saris. Al-ana fahimtu. Saya Al-ana apa Mas? Al-an fahimtu. Apa artinya? Saya sekarang memahami. Baik, gitu ya. Al-an lah sekarang. Fahimtu. Saya baru paham, gitu ya. Paham insyaallah nih? Baik ya. Jadi di sini kita dikenalkan dengan amil penjazim yang kedua. Tadi kan satu baru lam. Ya, yang kedua sekarang apa? Lama. Ya, yang kedua adalah lama. Ini yang kedua. Yang kedua adalah lama. Sudah nih yang kedua lama. Jadi kalau lam itu artinya tidak, gitu ya. Artinya tidak. Kalau lama artinya apa tadi? Belum. Ya, artinya belum. Ya, lama afham. Saya belum paham. Misalkan tanya sama Pak Aris. Pak Aris, akal tak? Lama akul. Saya belum makan. Gitu ya. Lama. Kalau lam akul. Saya nggak makan Ustaz. Gitu ya. Jadi, apa namanya? Puasa. Lam akul. Saya tidak makan Ustaz. Ya. Tapi lama akul belum. Paham nih ya? Belum makan. Sampai sini paham insyaallah? Baik, kalau paham cukup sampai sini dulu. Ya. Tanya Ustaz. Nggih. Yang al-an fahimtu itu Ustaz. Nanti maknanya apa, ada perbedaan sama misalnya kalau al-an afham? Al-an fahimtu, beda. Kalau al-an fahimtu itu maknanya apa? Oh, sekarang saya telah paham. Pakai telah. Tapi kalau al-an fahimtu, sekarang saya baru akan paham atau sedang paham, gitu loh. Lah kan dia kan gurunya ngomong bla 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 panjang lebar. Lah, kan panjang itu penjelasannya. Lah, saya telah paham, bukan baru akan memahami lagi. Ya, atau sedang memahami, tapi langsung sudah terjadi pemahaman tersebut, ya, dan sudah terhasilkan, maka ngomongnya pakai fahim tuh. Sekarang saya telah paham. Kalau pakai fi'il mudhari kan artinya sedang atau akan. Kalau antum katakan al-an afhamu, sekarang saya akan memahami. Loh, lah guru mau ngomong suwi baru mau memahami, gitu kan ya. Nah, baru apa? Sedang paham. Maka lebih cocok dengan fahim tuh. Karena apa? Sudah tertancap pemahaman tersebut di dalam pemahamannya, akhirnya mengatakan fahim tuh. Itu Pak Rahmat? Ya, sama seperti misalkan tanya, Pak Egi, akal ta? Naam, akal tu. Jadi sudah makan, gitu lah. Sudah, jadi makanya sudah terjadi. Lah ini perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Ada lagi, Pak Egi?
Ini panjang ya. Kalau Ana langsung agak cepat, Anda tambah bingung antum ceritanya gimana. Jadi sengaja Ana potong-potong sedikit demi sedikit. Kita paham ceritanya sehingga nanti ketika masuk ke dalam pembahasan kitabnya atau pertamarin-tamarin yang beliau datangkan, kita sudah bisa memahaminya. Gitu ya. Pak Joko, aman? Jadi memang kitab Durus Lughah ini tidak seperti kitab Nahwu. Memang modelnya apa? Sedikit-dikit. Ya, sedikit-sedikit. Dan termasuk yang menjadi penyebab terkadang seseorang itu mudah berhenti di belajar bahasa Arab itu karena apa? Pinginnya ndang cepat mari. Ya, langsung satset selesai. Gitu ya. Tapi biasanya gitu, kata para ulama Mbak, man akhadal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil langsung semuanya, hilangnya pun banyak. Makanya Mbak, ada yang namanya Mbak, step by step, sedikit demi sedikit. Kalau dalam bahasa Arabnya Mbak, at-tadrij. Ya, at-tadrij, bertahap di dalam belajar, dan itu memang tata cara yang disebutkan oleh para ulama dalam belajar adalah apa, sedikit demi sedikit, gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik.